Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sika Koswara di channel Arsika Desain Konstruksi, channel yang mengupas tuntas dunia arsitektur interior furniture. Di video kali ini kita ada sedikit perubahan atau penambahan konten baru, yaitu podcast dengan kita namakan mungkin Arsika Tanya, yang dimana teman-teman bisa bertanya seputar arsitektur interior furniture dan lainnya tentunya. Di video kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu kebetulan sih mantan guru saya atau dosen saya dengan Pak siapa? Endang Wijaya. Oke, selamat malam Pak Endang, apa kabar hari ini? Malam. Oke, kabar baik, alhamdulillah. Pak, ceritanya kita ini buat konten terkait masalah podcast ya, tentang dunia arsitektur interior furniture. Mungkin Bapak bisa punya pengalaman terkait bidang arsitektur, yaitu apa kira-kira yang bisa di-share kepada teman-teman di sana. Apa ya, ini kita tematik enggak nih? Bahasnya apa secara global aja? Umum Ya, aja, boleh lah secara umum. Oke, kita punya waktu 30 menit ke depan. Oke, mungkin mau bahas dari apa nih? Arsitektur interior. Ini dua hal yang sebetulnya kesannya berbeda tapi unity. Ya. Arsitektur itu cangkang. Kadang orang melihat tampilan fisik satu bangunan sekarang ini apa ya? Kayak satu building atau apa? Itu orang lebih cenderung ke lihat fasadnya seperti ini, bagus, angle-nya bagus, dilihat apa dari paduan warna maupun material bagus gitu. Itu kan lebih ke fasad, cangkang. Tapi banyak juga begitu kita masuk ke satu karya arsitektural itu ternyata interiornya tidak sebagus arsitekturnya. Jadi memang harus ada satu unity ya, satu kesinambungan antara fasad dan interior. Oke. Ada juga yang sebaliknya, tampilan arsitekturnya tidak eye-catching, tidak memiliki point of interest, tapi begitu kita masuk ke dalam ternyata interiornya luar biasa. Oke. Yang ideal sih cangkangnya bagus, interiornya, isinya pun bagus. Gitu. Jadi match lah ya antara arsitektur dengan interior. Oke. Gitu. Dan satu lagi Pak, saya juga mengingat bahwa Bapak juga punya pengalaman terkait masalah bangunan konservasi. Itu tentunya kan pasti berbeda ya, terkaitan penanganannya khusus atau bagaimana kira-kira Pak? Perlakuan, konservasi itu heritage ya. Heritage ya, betul sekali. Heritage. Bangunan bersejarah ya, yang di recover biasanya seperti itu ya, konservasi itu. Ya. Kalau kita bicara heritage, orang yang ada di pikirannya bangunan tua, betul sekali ya. Bangunan tua, gitu. Tadinya sih sebetulnya saya maunya temanya arsitektur interior secara umum dulu biar lebih fresh. Tapi kalau mau ke heritage, oke lah gitu ya. Tapi heritage ini kan sebetulnya kesannya apa ya? Saya nggak tahu laku nggak nih di generasi sekarang nih gitu kan. Orang begitu dengar heritage itu bangunan tua, angker banyak setannya kan begitu. Ya. Kalau di kawasan kota tua itu ada salah satu contoh ya. Artinya bangunan-bangunan heritage itu sekarang lebih banyak sebagai spot-spot untuk foto ya. Untuk foto gitu. Jadi ada rumah akar apa segala macam di kawasan kota tua itu. Gitu kan. Apa yang membedakan antara bangunan ibaratnya penanganannya untuk mendesain atau merecover bangunan konservasi atau heritage dengan bangunan arsitektur, pasti untuk perbedaan perlakuannya akan ada. Jelas beda. Kalau kita memperlakukan, misalkan kita seorang arsitek, kita bicara arsitek atau interior arsitek dan interior desain pemula lah misalkan ya. Pemula lah, kita nggak usah jauh-jauh lah, kita juga nggak terlalu ekspor gitu kan. Kalau untuk komunitas sendiri kan sudah banyak komunitas kota tua segala macam yang lebih fokus gitu. Tapi kita coba lihat dari sudut pandang arsitektur dan interior kecil-kecilan aja lah ya, dalam berdasarkan pengalaman kita juga. Sebetulnya saya ada pengalaman yang lebih besar, saya pernah menangani sawah lunto gitu. Tapi kita bicara sekarang dari yang kecil dulu. Misalkan begini, kita seorang arsitek, seorang interior desain mendapatkan tantangan
bukan revitalisasi atau apa ya istilahnya ya, rekonstruksi bukan juga. Ya semacam revitalisasi, misalkan ada satu gedung, satu building di kawasan Kota Tua Jakarta, gitu. Ingin dibuat misalkan seperti kafe, gitu. Misalkan kafe-kafe yang tematik, kafe Batavia zaman dulu, ya. Gitu ya. Misalkan ada ketemu owner mau dia membuat satu kafe di situ, nah, kita dihadapkan pada kondisi aset yang akan dijadikan dijadikan yang menjadi objek desain kita ini pada kondisi bahwa aset bangunan itu adalah bangunan tua. Artinya begitu kita ingin mendesain pasti perlakuannya akan beda karena dilindungi. Dilindungi ada dinas P2B, kan ada perundang-undangannya. Kita nggak bisa banyak main-main di situ. Sebetulnya mungkin lebih tepatnya kita tidak bisa mendesain, tapi memperlakukan bangunan itu sedemikian rupa dengan cara yang lama. Seperti itu Pak ya kira-kira. Pada prinsipnya pertama tidak boleh merubah bentuk. Oke, jadi betul kan? Oke. Kalaupun ada perubahan secara layout desain mungkin bisa, tapi bentuk dan karakter aslinya tidak boleh hilang. Ya, diganggu. Kalaupun memang ada yang sudah lapuk, sudah tua, sudah harus diganti, kita harus menggantinya dengan material yang memang karakteristiknya sama. Kalau kayu harus ganti dengan kayu, gitu. Dan kan? Tidak bisa 100% juga Pak ya. Contohnya saya pernah ngalamin di katakanlah lantai yang kalau zaman dulu kita mengganti lantai itu dengan kayu jati yang umurnya 100 tahun katakan. Di zaman sekarang kan nggak bisa tuh Pak. Ya kan, karena jarang sekali kayu jati sekarang itu yang umurnya sampai 100 tahun katakanlah. Dan itu biasanya sih penyelesaiannya itu seperti apa Pak dengan metode lama dengan sekarang itu kan berbeda sebetulnya. Iya, kalau saya mensiasati kalau memang itu ya misalkan kayu ada beberapa bagian kayunya yang harus diganti, kita ganti dengan kayu gitu. Nah, kadang kalau untuk memberikan bahwa kesan kayu itu lama ya tinggal trik finishing aja. Trik finishing aja kalau memang mau kesannya itu mendekati lah. Ya. Berarti tidak 100% kita harus mengikuti secara panduan ya. Karena ada pengecualian kan sebetulnya. Ya. Mungkin kayak saya pernah mengalami juga kayak finishing cat. Dia finishing catnya juga beda biasanya. Ada standarnya dari di buku panduan tersebut sebetulnya. Seperti itu ya Pak ya kira-kira. Iya. Banyak lah artinya dari pemilihan material segala macam gitu kan, artinya memang kita harus pikir bagaimana ya merecover bangunan yang lama itu tanpa merubah terlalu banyak, merubah atau tanpa merusak bentuk atau karakteristik daripada heritage-nya jadi hilang gitu. Itu yang mungkin kalau penggunaan material yang modern kan lebih cenderung ke material dengan kadar kimia yang tinggi. Ya betul sekali. Kan, kayak cat segala macam ya kan. Sekali. Kadar kimianya itu kan beda-beda. Mungkin nanti akan berpengaruh terhadap finishingnya. Dan satu lagi Pak, mungkin kalau untuk bangunan konservasi itu interiornya itu boleh dirubah nggak sih Pak sebetulnya kalau untuk katakanlah dia difungsikan untuk kayak sejenis kayak seminar atau segala macam, itu bisa di interior tersebut bisa digantikan nggak sih sebetulnya? Interior apa? Kalau interiornya misalkan kalau bangunan lama yang kita hadapkan pada kondisi kita misalkan interiornya kan pasti akan ada perubahan. Kalau untuk perubahan fungsi pasti ada perubahan. Pasti perubahan. Katakanlah bisa bangunan itu bisa difungsikan untuk katakanlah office juga, ya kan, untuk pengelola ruangan, dan itu bisa ya sepertinya ya. Ya bisa kan, misalkan begini, kalau interior kan itu terbagi antara dua, mungkin fixed furniture dan loose furniture. Fixed furniture mungkin yang melekat di dinding gitu. Kalau misalkan kita kan dihadapkan pada satu kasus bangunan itu kan kita hanya dikasih space aja kan, betul, ruang aja kan, artinya interiornya memang kosong gitu. Kalaupun ada misalkan elemen-elemen interior di dalamnya, misalkan dindingnya, terus plafonnya misalkan plafon kayu gitu kan yang harus tetap diekspos, lantainya mungkin ada lantai yang sifatnya portable
Atau Ya enggak Bang. Ya yang interior dalam pengertian interior yang struktural ya. struktural. Ya dinding, lantai, plafon yang memang sudah ada di Dan situ. itu tidak boleh dirubah. Ya betul. Kalau Oke, interior oke. secara layout atau secara polesan, Itu boleh. Boleh. Kalau dekoratif melekat misalkan fix furniturnya yang melekat kita ingin membuat satu background misalkan di dalam interior itu. Kan tidak merusak. Betul. Background kan bisa hanya melekat, menempel yang movable aja ya, bisa Oke, oke. pindah-pindah, ya kan? Kalau layout kan nggak ada layout yang sifatnya Permanen. permanen, ya kan? Itu bisa diakali, bisa disiasati. Tuh. Yang repot itu kalau disuruh merubah tampilan fasadnya tuh. Nah, tadi kan saya simak kan sebetulnya kita tidak boleh merubah. Nah, sekarang dengan wacana Bapak barusan mengatakan yang susah itu merubah tampaknya, itu kaitannya bagaimana itu? Sinkronisasinya gitu. Artinya kan kita sepakat bahwa konservasi bangunan arsitektur itu kita tidak bisa merubah dan kita tidak bisa mendesain karena perlakuannya kan berbeda. Ada acuan-acuan yang dimana kita harus mengikuti tata cara yang sudah disahkan lah dalam undang-undang kan seperti itu. Nah, itu bagaimana, Pak? Iya, ini tantangannya kalau fasadnya itu kan perubahan, artinya kalau perubahan secara struktur, ya, merubah dinding apa segala macam, merubah jendela apa itu jelas tidak diperkenankan gitu. Kalau mungkin kita mau kasih di depannya sedikit sentuhan ada elemen dekoratif sih mungkin sah-sah aja. Sah-sah saja. Ya mungkin bisa ada shading bentuknya ornamen yang match dengan building tersebut gitu kan, misalkan ya ciri building itu kan kalau yang aset-aset heritage itu biasanya desainnya kalau Indonesia ini dia post kolonial ya, peninggalan Belanda ya, gitu. Jadi ada berbau art deco. Jadi mungkin kalau kita ada mau main di fasad sekedar tempelan aja gitu ya, jadi tidak permanen, temporary mungkin bisa. Oh, gitu. Tapi desainnya mungkin harus tematik unity ya, menyatu dengan tema si building itu sendiri atau tema misalkan kita mau bikin cafe, restoran atau hotel di situ, mungkin itu harus sesuai, jangan nanti bangunan si buildingnya itu kolonial, art deco, Iya, tiba-tiba yang muncul di depannya modern. Iya kan? Modern. Nggak nyambung gitu. Nggak nyambung. Berarti sebetulnya penguasaan keilmuannya kita harus mempelajari sejarah arsitektur. Betul. Sepakat nggak sih, Pak? Iya. Yang kan? ujuk-ujuk ntar tempelin pakai ACP kan lucu kan, bangun Nggak mungkin lah. pakai ACP Karena kan. setahu saya kan itu harus dipresentasikan dengan, kalau masa SSP itu apa tuh namanya tuh? Ya, itu. Ya, seperti itu. Itu harus benar-benar dipresentasikan di anggota tersebut ya. Karena memang mereka ini memang ada panitia khusus yang memang betul-betul menjaga keaslian bangunan itu seperti itu. Saya mungkin ada cerita juga sih Pak, mungkin kayak contoh simpelnya teman-teman untuk bangunan sejarah itu, untuk membersihkan sebuah kaca aja itu harus menggunakan alkohol kadar 75%. Seingat saya sih seperti itu Pak. Betul nggak sih Pak? Betul ya. Betul. Jadi tidak boleh sembarangan menanganinya gitu. Memang ada aturan. Treatmentnya Berbeda. Treatmentnya memang jelas berbeda antara bangunan heritage dengan bangunan modern. Sebetulnya yang membedakan berarti lebih sulit menjaga itu ya daripada kita harus mendesain ulang. Ibaratnya bahasa kasarnya kita mendesain kalau bangunan-bangunan ya sekarang kekinian itu mungkin jauh lebih mudah ketimbang harus mengkonservasi bangunan itu. Ya, masing-masing punya kekurangan kelebihan sih ya. Jadi ya kalau mendesain bangunan yang baru ya mungkin kita bebas aja mendesain, nggak ada aturan ya, lebih ekspresif ya, jadi bebas lah kita berimajinasi mau bikin apa. Tapi kalau bangunan-bangunan yang seperti itu ya tantangannya kita ya peraturan, ya kan, terus sejarah, ya pendekatan arsitekturnya, terus peraturan, terus perundang-undangannya itu yang repotnya di situ main ya. Jadi memang tidak bisa sembarangan untuk mengkonservasi sebuah bangunan kota tua khususnya ya, atau bangunan-bangunan lama yang dijaga sejarahnya ya. Ya, nggak sembarangan.
Saya ada pengalaman tapi saya skupnya lebih besar ya. Jadi saya pernah dapat pekerjaan waktu itu di Sumatera Barat, Sawalunto. Sawalunto itu termasuk salah satu heritage yang direkomendasikan untuk dijadikan International Heritage City atau World Heritage. Jadi kelasnya sudah bukan kelas nasional, tapi internasional. Dan ada persyaratan tertentu untuk dia menjadi satu kawasan pusaka, tapi sifatnya dunia. Itu UNESCO. Yang di bawah kontrol UNESCO lah itu semua ya. Jadi waktu itu salah satu yang direkomendasikan adalah pertama kawasan Kota Tua Jakarta, terus kawasan 10 November Surabaya, terus Sawalunto. Ya. Yang masuk kriteria salah satunya adalah Sawalunto. Kalau di kawasan Kota Tua Jakarta itu yang terjadi di situ mungkin tidak seperti yang terjadi di Sawalunto. Perbedaannya apa, Pak? Kalau di Sawalunto itu ada pertemuan lintas peradaban di situ. Jadi ya di Sawalunto itu untuk jangka waktu tertentu dia di situ ada pertemuan antara etnis Cina, terus dari daerah lokal se-Indonesia, terus ada dari Belanda segala macam, semua ada peradabannya. Kalau yang Kota Tua itu kan lebih kepada Batavia, peninggalan zaman Belanda. Zaman Belanda. Jadi lebih spesifik ya, Pak ya. Artinya penggabungan beberapa kalangan negara lain juga ya kalau di Sawalunto ya, atau bagaimana? Iya, karena Sawalunto kan keterkaitannya dengan ini ya, dia ada satu historis yang memang luar biasa ya. Sawalunto itu kota tambang. Jadi dia di waktu pertama kali ditemukannya kita kenalnya kan Sawalunto itu penghasil batu bara ya. Betul. Ya. Jadi batu bara diombilin itu di Sawalunto itu dia ditemukan pada sekitar tahun 1870 sekian oleh William de Graaf ya. Jadi William de Graaf-nya sendiri meninggal di Sungai Batang Lunto pada usia 30 tahun sebelum sempat dieksplorasi batu bara yang ada di situ. Oh gitu. Ya, kadar mineralnya cukup tinggi batu bara yang ada di situ. Baru beberapa puluh tahun kemudian dieksplorasi, Belanda datang ke situ, dia membangun tapi tidak bisa serta-merta dia eksplorasi itu batu bara. Karena Sawalunto itu adanya di cekungan gini nih. Jadi disebut dia kota kuali karena dia adanya di bawah ini dikelilingi bukit. Oh gitu ya. Ya. Jadi kalaupun di situ ada sumber daya alam, ada batu bara, tidak semudah itu dia mengambil. Kita tahu kalau teknologi tambang itu dia high cost, high risk kan, jadi risiko tinggi, biaya tinggi. Jadi ada dikenal tiga serangkai atau pilot project Belanda waktu itu untuk eksplorasi batu bara. Bagaimana caranya itu? Pertama yang mereka kerjakan bukan batu bara yang dieksplorasi. Pertama yang membuat jalur kereta. Oh, tujuannya itu sebetulnya. Ya, kan ada yang terkenal kalau suka lihat Sumbar itu terkenal dengan peninggalan kolonial tuh kayak jembatan Lembah Anai segala macam yang konstruksi baja gede tuh, ya. Itu peninggalan Belanda. Jadi pilot project itu pertama mereka membuat jalur kereta. Jalur kereta di Sumatera yang pertama ada itu ya di Sawalunto. Gitu. Jalur kereta dari Sawalunto menuju kan ini batu bara dieksplor sama mereka. Iya. Ya. Eksplorasi. Oke. Terus mau dibuang kemana nih? Artinya mereka harus punya pelabuhan. Jadi mereka buat pelabuhan. Nama pelabuhannya adalah Pelabuhan Emma Haven yang kita kenal sekarang dengan Pelabuhan Teluk Bayur. Oh, gitu. Dulu namanya Emma Haven gitu kan. Nah, itulah 3 proyeknya, eksplorasi, bikin jalur kereta sama Pelabuhan Emma Haven. Jadilah itu proyek 3 serangkai. Nah, kemudian pas Belanda pergi, diambil oleh PT
Itu PT lokal atau gimana Pak? BUMN. BUMN. Oke. Nah, itu makanya kalau lihat sejarahnya banyak itu di YouTube. Jadi terjadi apa ya? Kayak semacam eksploitasi manusia juga di situ. Oh, seperti Ya, itu. jadi waktu itu ada 3 yang datang ke Sawalunto itu ya, ada orang rantai, ada orang bawaan, terus ada kalau orang rantai ini dia tahanan-tahanan dari seluruh Indonesia. Datang ke Sawalunto, mereka dipekerjakan. Pagi hari mereka masuk ke lubang batu bara itu 200 orang. Sorenya belum tentu 200 orang. belum tentu ada yang mati, ada yang sakit di dalam gitu. Iya, makanya kalau ke Sawalunto itu suasananya luar biasa lah. Sebetulnya tantangan kita mengkonservasi bangunan sejarah juga salah satunya ada mistik-mistiknya juga Pak ya. Betul, betul. Jadi kita waktu saya kesana kita nginap aja di hotel Om itu hotel bekas dulu tuh para Tahanan-tahanan. bukan tahanan, dia Apa? buat Pekerja. bukan pekerja, dia hotel buat apa sih ya, pegawai pejabat Belanda. Oke. Nah, ada rumah sakitnya juga. Rumah sakit yang ada di situ di di Sawalunto itu rumah sakit pertama yang ada di Indonesia. Oh. Gitu. Jadi tadinya untuk para pekerja tambang itu. Gitu. Jadi luar biasa lah. Jadi orang rantai, ada lubang basuro itu kalau satu kawasan itu di bawahnya rata-rata banyak lubang. Jadi kalau kita ingin mendirikan satu bangunan atau apa di situ, hati-hati, di bawahnya lubang semua. Itu memang harus dites ronde dan dianalisis. Betul. Tapi ya paling enggak ada master plan dari mereka gitu kan, yang kita bisa tahu di mana aja ada bekas lubang tambang segala macam. Nah, terus yang menjadi tantangan adalah waktu itu Sawalunto itu indah. Cuman yang menjadi paradigma umum itu bahwa yang namanya kota bekas tambang itu setelah sumber daya alamnya habis dekorasi, dia akan menjadi kota mati. Sekarang itu yang terjadi. Ya. Stigmanya. Ya. Dan memang faktanya seperti itu apa bagaimana Pak? Ya memang faktanya seperti itu, tapi kan ini ada satu terobosan, terutama pas ketika dipegang oleh, ini salah satu jasa wali kotanya itu Pak Imran. Pak Imran itu pernah diundang ke Andi juga waktu itu. Kebetulan dia arsitek. Memang kalau arsitek itu memang harus dia kadang out of the box konsep ya. Jadi punya cara sendiri. Kota juga lebih baik sebetulnya. Orang yang sudah meninggalkan itu dia pikir udah nggak ada apa-apa, bekas tambang, warga sudah pada pergi, tapi otak dia jalan. Dia pikir, wah ini ada yang bisa dijual. Apalagi peradaban yang terjadi di situ bukan hitungan 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, tapi ratusan tahun. Jadi dia berpikiran bagaimana kalau ini jadikan konsep wisata tambang. Oh, cerdas juga Pak berarti. Iya, wisata tambang. Jadi dia coba hidupkan lagi itu semua. Kereta mak hitam itu kereta yang lokomotif yang hitam itu. Dulu kalau kita naik itu pada cemong ya kan. Cemong ya, itunya ada kebun-kebunnya kan. Betul. Itu dihidupkan lagi. Jadi sebagai kereta wisata dari Sawalunto menuju Pariaman sampai ke Padang. Jadi dimanfaatkan kembali ya? Iya, dimanfaatkan kembali. Soalnya treknya juga pun indah itu. Dari Sawalunto sampai dengan Padang itu dia melewati Lembah Anai. Iya, itu treknya luar biasa ini sebelum sampai ke Pariaman, ke Padang. Jadi bisa dijual lah ya istilahnya. Iya, jelas bisa dijual. Dan terakhir itu kemarin Sawalunto mendapatkan penghargaan untuk homestay terbaik dunia. Iya, dunia. Iya. Oh, sudah diakui. Iya, sudah diakui dia homestay gitu. Karena kita nggak bisa bangun hotel di sana. Sebetulnya bangunan-bangunan tersebut sih sebetulnya ada sesuatu yang menarik nggak sih Pak, atau ada karakter desain yang kita bisa ambil? Oh ternyata bangunan yang di Sawalunto itu punya karakter seperti ini, dan di museum sejarah karakternya seperti ini, atau bagaimana Pak? Mungkin Bapak juga bisa kalau ada filing untuk foto segala macam, bolehlah Pak kita bisa kirim kasih tahu. Ada sebetulnya ada bahan presentasi, tadi laptop ya, saya sedikit masalah. Ada masalah. Gitu. Lebih ke arah arsitektur India, jadi perpaduan antara Art Deco terus post kolonial semua. Jadi
Itu karakter bangunannya. Terus yang lebih unik itu karakter tata kotanya. Apa itu Pak? Perbedaannya apa? Coba lihat dah, kota-kota tua peninggalan Belanda itu pasti dia melorong. Ya, kesannya melorong, tuh nggak? Oh, koridor, ada koridor-koridor. Iya, gitu. tapi pada kiri kanan building. Oh. Kawasan kota tua ada yang melorong kan, kiri kanan building tinggi-tinggi ya kan. Wah, gitu kan. Tapi begitu kita lewat itu kayak kita masuk ke lorong aja sepanjang jalan itu. Konsepnya kayak kawasan pasar baru lah, kurang lebih kayak begitu. Jadi mereka itu kesannya melorong. Jadi kotanya tuh kayak ada lorongnya begitu ya. Iya. Terus kehebatannya itu linkage-nya itu. Jadi sistem drainase kota segala macam, mereka arahnya apa, buangannya kemana, jelas. Semua itu sudah jelas master plan-nya gitu. Kayak di kita Jakarta kan banjir kanal barat itu kan peninggalan Belanda. Oh, sebetulnya udah program udah Ya, DKT banjir kanal timur kan itu diwujudkan berdasarkan dengan yang master plan-nya Belanda gitu kan. Banjir kanal barat peninggalannya dia. Jadi hebat lah mereka. Gitu ya. Ya sekarang ya tantangan kita ya mungkin merawat heritage itu kan seperti apa. Sebenarnya master plan itu sudah ada ya di zaman-zamannya dahulu ya. Cuman hanya kita harus bisa benar-benar menjaga sebetulnya dan menerapkan sebetulnya. Sama ya mungkin konsistensi sebetulnya Pak ya. Perlu juga ya pembangunan itu kan harus ada konsistensi yang jelas gitu. Artinya itu kan planning yang sudah lama. Kita tinggal mengelola saja sih dengan baik. Kalau memang itu kita kelola dengan baik ya mungkin semuanya akan berjalan dengan baik. Ya, jadi ya mungkin sekarang itu dianggap satu hal yang ketinggalan zaman lama. Tapi saya yakin ada satu titik atau satu masa orang juga sudah jenuh dengan jalan-jalan ke mall, ya kan, jalan-jalan ke tempat-tempat rekreasi yang modern gitu kan, mereka butuh suasana baru gitu kan. Ya mungkin sekarang orang banyak juga yang foto prewedding itu lebih suka di kawasan-kawasan kota tua gitu kan. Jadi apa istilahnya itu, spot-spotnya itu instagramable ya. Bahasa apa itu? Ya, makanya jadi apa bahasa apa itu ya? Jadi spot-spotnya itu enak gitu. Untuk bangunan kota tua. Iya, bangunan kota tua gitu. Jadi ada saatnya lah orang juga akan suka ke situ. Jadi kalau ada kesan angker ya, kalau kawasan kota tua Jakarta nggak angker kok, banyak orang di orang ramai ya. Ya sekarang udah nggak ada yang angker dong, kuburan aja orang pakai buat pacaran kok sekarang masa gitu, ya kan? Iya. Orang pacaran di kuburan aja berani gitu kan, masa kebangunan-bangunan yang punya nilai sejarah. Kalau tapi jangan diceritain kalau yang belum tahu. Oh, kenapa Pak? Hah? Kenapa Pak? Ya, bisa suka parno dulu Iya betul intinya. Ini loh keunikan Indonesia. Setiap bangunan heritage di Indonesia itu punya kisah yang tragis. Dramatis. Berdarah-darah lah. Dramatis dan romantis Pak. Betul. Jadi berdarah-darah. Jadi kalau yang Parnoan diceritain dia ntar malam-malam diajak ke situ dia nggak akan berani gitu. Kayak State Wish Jakarta. Ya. Kota tua itu ada bangunan State Wish itu sekarang Museum Fathahillah ya. Betul sekali. Ya, dulu namanya State Wish itu balai kota ya. Peninggalan Gubernur Jenderal Belanda. Itu kalau bicara mistiknya, wow itu serem sekali itu. Serem sekali. Itu luar biasa. Apalagi di depannya itu kan pernah terjadi pembantaian etnis. Ya. Pembantaian ada sekitar 10.000 etnis Tionghoa. Di sana itu. Di sana sekitar tahun 1700 sekian lah. Jadi persaingan dagang. Oh, jadi ini sudah ada sejak dulu loh. Oh. Gitu. Glodok itu kan termasuk kawasan tua juga. Iya, termasuk bangunan Iya, tua. juga. Iya. Jadi ada persaingan dagang lah antara company dengan etnis. Etnis ini kan kita kenal dari dulu memang mereka pandai berdagang. Jadi ada persaingan ekonomi seperti itu. Jadi ya Belanda menggunakan cara-cara seperti itulah ya, cara-cara yang yang ya maksudnya tidak manusiawi lah ya. Itu ada pembantaian di situ. Makanya ada kali angke. Karena di kali itu dulu tempat membuang bangkainya yang etnisnya Tionghoa itu. Oh, jadi sejarahnya tuh begitu ya? Begitu. Jadi disebut kali angke itu karena dulu pernah ada pembantaian di situ, terus ada bangke manusia gitu. Ya, jadi di State Wish itu
Museum Fathahillah kita kenal sekarang, depannya itu pernah terjadi pembantaian etnis. Oh, seperti itu ya. Jadi pembantaian etnis, persaingan dagang antara company dengan etnis Tionghoa. Ternyata pasar Glodok itu sudah ada sejak zaman Belanda. Zaman Belanda. Persaingan tidak sehat lah ya. Dan itu masih zaman dulu masih pasar juga Pak ya. Sampai sekarang kan masih pasar. Makanya namanya pasar Glodok. Itu pasar Glodok itu dari mana Pak? Kok namanya Glodok gitu? Bahasa Cina mungkin lah ya. Oh. Pasar Baru pun itu udah lama juga, Pasar Baru, Tanah Abang. Maksud namanya pasar lama ya Pak ya, bukan pasar baru ya. Ada lagi pasar lama. Ya Pasar Baru nggak tahu kenapa. Mungkin kalau dulu mungkin disebut Pasar Baru karena baru itu mungkin ada pasar yang Baru. yang modern kali ya waktu Saat itu mungkin. Makanya melekatnya pasar baru gitu dikenalnya seperti itu kali ya. Kalau kawasan tadi kita bicara Sawalunto, sekarang kita bicara kawasan Kota Tua. Ya kurang lebih begitu. Tadi sekarang yang saya bicarakan kan tadi karakteristiknya salah satunya itu ya menyeramkan, dari situ kan, misterinya banyak gitu kan, artinya orang cenderung menganggap itu sesuatu yang Mistik. mistik gitu ya, padahal asik sih gitu. Asik. Coba jalan-jalan di Kota Tua kan sekarang. Mungkin karena memang bangunannya memang karena itu bangunan peninggalan Belanda sih Pak. Sehingga memang agak sedikit klasik lah kalau orang bilang, agak Ya. kuno lah ya. Jadi Ya. memang identiknya kan ya lebih ke historinya kan memang. Ya itu mitos, artinya cerita atau legenda atau mitos yang mengikuti bangunan itu. Tapi sebetulnya bukan mitos, memang ada fakta sejarahnya, memang itu terjadi. Kayak Lawang Sewu di situ pernah ada pembantaian juga. Dia tentara kita dibantai oleh Belanda pejuang kita Itu ya. di Lawang Sewu itu pernah ada. Jadi memang punya story semua setiap Punya bangun kota-kota tua itu ya. Setiap dulu itu lebih yang Museum Fathahillah itu luar biasa sejarahnya. Kalau kita masuk ke dalam, di bawahnya itu ada penjara seukuran badan manusia. Disitulah dulu Pangeran Diponegoro dipenjarakan. Gitu kan. Jadi udah pas badan, memang benar-benar pas badan, kita bergerak pun sudah nggak bisa. Saya pernah masuk. Saya kan salah satu pernah juga ikut terlibat masalah konservasi museum sejarah sih Pak. Tapi memang benar Pak Enang bilang, saya bilang mungkin mistik itu ada. Bayangkan lagi dalam proses pengukuran, tahu-tahu pintunya buka sendiri, tutup sendiri, kabur juga waktu mengukur gitu dulu. Agak-agak, terutama habis maghrib Pak. Betul. Habis maghrib itu udah warning banget ya gue. Saya mengerjakan masterclass Sawalunto Historical Park itu kurang lebih 5 bulan. Artinya kunjungan dari mulai saya presentasi draft awal, terus draft tengah, sampai draft akhir, terus ada FGD itu fokus group discussion ya. Jadi kita bertemu dengan stakeholder yang lain ya kan, ada sejarawannya, ada pemda setempat, ada masyarakat adat, semua kita cari satu solusi desain atau apa itu kurang lebih ada 15 kali mungkin saya dapat. Saya nggak pernah bisa tidur sendiri di kamar hotel. Kenapa tuh Pak? Takut ada noni-noni belakang. Kalau cantik mah nggak apa-apa Pak. Bayangan saya kayak film Susana gitu, ada noni-noni belakang lewat ya kan. Film Susana zaman dulu kan. Tapi pakai payung nggak Pak noni Belanda? Karena memang itu bekas staf-stafnya yang Belanda zaman dulu itu. Dan itu terjadi pembantaian juga atau bagaimana? Ya itu ya termasuk pembantaian kan, orang disuruh kerja paksa masuk ke lubang tambang, orang rantai tangannya di ini. Ya. Dan mereka begitu masuk 200 misalkan 1000 orang atau masuk pagi ini 1000 orang dari semua lubang itu, nanti yang naik paling hanya beberapa puluh orang itu sisanya mati. Dan kalau mereka mati itu tidak ada nisan. Tidak ada nisan. Jadi memang tidak ada nama. Nisannya itu dia batu, aduh gambar saya di filenya semua. Batu cuma ditulis angka. Misalkan ini tahanan nomor 200. Tidak mengenal nama lah ya. Tidak mengenal nama, dia mengenal angka. Karena di nomor kan ya. Iya. Jadi orang-orang itu tidak dipanggil dengan nama, tapi dipanggil dengan angka. Buset. Iya. Kalau nisan itu kan sebetulnya di era tahun berapa sih Pak adanya nisan, tulisan nisan segala macam?
Ya. Kalau memang zaman dulu kan memang cuma hanya batu saja kan Pak? Enggak lah, Enggak. kalau zamannya megalitikum, cigalitikum sih mungkin iya. Sejarah. Tapi kan kalau zamannya peradaban Masehi ini sudah mengenal tulisan gitu. Oke, Kalau oke. sebelum Masehi pun ada peradaban-peradabannya yang para filsuf kayak Plato, Socrates itu sudah mengenal baca tulis gitu. Kecuali zamannya Flintstone ya yang manusia batu itu. Gitu. Kalau itu kan baru kemarin, Iya. baru 200 tahun yang lalu lah, 100-200 tahun yang lalu. Apa Sawalunto masih baru 100 tahun yang lalu. Itu batu nisannya itu cuma Batu sama misalkan tulisan. dia kita tahanan nomor 0179 dia dipanggil pakai itu aja. 0179 itu heritage. Dan tantangan saya waktu itu nggak bisa ngapa-ngapain udah sih. Karena apa ya, bingung juga kan akhirnya kita bingung. Ini nggak boleh Pak, bikin bangunan di ini nggak boleh. Ini bikin building yang baru juga nggak boleh. Bikin rekonstruksi bangunan yang lama juga nggak boleh. Terus bolehnya apa? Ya mungkin pedestrian aja selama ini. Jadi cuma main pedestrian aja, bikin pedestrian, bikin ruang terbuka. Gitu akhirnya kita dari FGD ketemu dengan berbagai stakeholder itu dapat satu kesimpulan. Ada satu lahan yang memang di bawahnya itu bekas lubang tambang tapi sudah diuruk. Gitu. Ada 2,7 hektar. Ada 2,7 hektar itu bisa kita gunakan. Kalau cari di YouTube itu ada Sawalunto Historical Park. Itu di depannya kebun binatang. Kebun binatang pun sama di lahan yang bekas tambang terus diuruk. Gitu. Itu adanya di pinggiran kotanya ya. Jadi itu kan satu kawasan dia. Itu luar biasa lah tantangannya. Sebetulnya bangunan itu akan nampak karakteristik menyeramkan karena ada sejarah yang menyeramkan di situ ya. Ya ceritanya juga. Ada cerita historinya itu ada. Ya, gitu. terus kesan oldnya itu juga kan udah. Jadi bangunan itu udah punya roh arsitektur yang melekat. Saya nggak tahu juga kalau bangunan itu tiba-tiba dicat pink glossy gitu kan. Pink terus apa gitu mungkin beda tampilan begitu Beda. kan kalau. Tapi kalau mau sejarahnya memang sudah melekat di masyarakat, saya rasa mau pink mau black pun juga aku rasa jadi black. Iya, gitu. Ya saya pikir sih tidak banyak juga orang yang suka sejarah gitu, artinya yang tahu hanya Berapa lah berapa gitu. Jadi kayak anak-anak muda sekarang kan banyak yang suka pada jalan-jalan di kota tua, pacaran sampai malam kawasan kota tua Jakarta. Tujuannya tuh Iya. beda. Iya. Tujuannya beda nggak sih? Makanya kadang Naik mereka asik. begadang di sud sampai malam gitu, nyanyi-nyanyi, pacaran di kawasan kota tua gitu. Ya mereka nggak tahu ceritanya. Mungkin kalau iseng-iseng nakut-nakutin dia kabur juga. Iya. Ya itulah. Banyak cerita lah ya. Artinya lebih kepada bahwa bangunan museum atau bangunan-bangunan kota tua itu mempunyai khas karakter desain bangunan, meskipun mungkin konotasinya menyeramkan ya Pak ya, karena memang di situ ada sejarah ya, ada sejarah yang memang ya nggak bisa kita lupakan. Jadi ada story kalau bilang seperti itu kayak gitu ya. Iya. Ya kurang lebih seperti itu. Oke guys, konten kali ini cukup, kita 30 menit kurang lebihnya ya. Mungkin bagi teman-teman yang ingin ikut gabung, silakan memberikan komentar, pertanyaan apapun itu, atau memberi masukan terhadap konten ini. Ya mudah-mudahan konten ini bisa menjadi wawasan baru buat teman-teman yang tentunya pengen belajar atau pengen mengenal dunia arsitektur interior furniture. Dan selanjutnya nanti kita rencananya konten ini mungkin 1 minggu sekali kita upload Pak, khususnya mungkin di hari Rabu, kalau tidak hari Rabu hari Kamis lah insya Allah. Dan buat teman-teman yang ingin mendapatkan sedikit hadiah dari kami, bisa memberikan kolom komentar yang pertama, langsung memberikan komentar kolom pertama, kasih alamatnya dan segala macam. Nanti kita akan memberikan mungkin topi Arsika atau kaos Arsika Design, langsung kita kirim ya. Itu aja Pak ya, terima kasih atas waktu dan tempatnya ya, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat. Mohon maaf bila memang ada kata-kata yang tidak sengaja atau perilaku yang tidak sengaja, tidak bermaksud kami untuk menyinggung atau merusak lah ibarat kata. Jadi mohon dimaafkan, kami lagi posisi kami adalah selalu mencoba memberikan yang apa yang kita ketahui. Selanjutnya selamat malam.